memuji memuliakan nama Tuhan. Dialah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Ku ingini Engkau saja tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami undang Bapa bangkit berdiri berdoa. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan
Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, bawa Tuhan tiada siapa bernilai harta milikmu. keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Kerinduan hatiku, tiadakan ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Dengan senang suara, oh Tuhan Yesus, dengan keseluruhan hati, oh Tuhan Yesus, inilah hati kami Bapa, inilah kerinduan hati kami. Ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ku tiadakan ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku
bersamaku di setiap musik hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama yang percaya, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkelananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkelananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama yang percaya katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkelananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, bersamamu Tuhan. Ya Ramoso, ya Ramoso, ya Ramoso, ya Ramoso, ya Ramoso. Terpujilah Kau Tuhan, ya Rasul, ya
berkumpul di tempat-Mu Tuhan, untuk kami ibadah Bapa. Tuhan, berkati ibadah sore hari ini Bapa, dari awal, pertengahan, juga akhir. Biar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan, bahwa kami Tuhan selalu melekat kepada-Mu Bapa. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi lebih lagi, Tuhan urapi juga kami semua yang datang Bapa. Kami yakin percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat sudah Tuhan tolong, yang dalam masalah Tuhan adalah jawaban. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya kami pulang dari tempat ini, kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu. Bapak ada sukacita ya? Bapak Ibu kita harus selalu bersukacita, sekalipun di luar udaranya kayaknya agak dingin-dingin bagaimana ya. Memang udaranya beberapa hari ini terasa kurang enak, tetapi hati kita harus selalu sukacita. Karena Allah kita Allah yang dahsyat dan ajaib, yang selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Kamu dan Bapak Ibu bangkit. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau mendapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu.
hatimu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Ya Rabbi, ajari kami kami sembah tak bercacat celah bagi rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Ku bawakan sebagai persembahan awalku lebih dalam untuk mengenal isi hatimu, berjalan dalam segenap
kami dekat denganmu Tuhan. Bawa hati kami melekat kepadamu. Biar setiap penyembahan kami menyentuh hatimu. Biar setiap pengagungan kami menyentuh hatimu. Lekatkan hati kami kepadamu. Lekatkan hati kami kepadamu. Ukirkan kami di hatimu. Shigirapa kata karapa kata kara sikite kirapa kasa. Kirapa kasa kata kara mugu shigirimi kirapa kata karapa kata. Sikirama kaya rasukura manata kara sikite kirapa kata kara sukutu kurapa kata kara sikite. Kurapa kata kara sukutu kirapa kata kara sikite kirapa kata kara sukutu Sikira bagayara sikira bigiti kira bakata kara sukura manata tabayara sikiti giti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Nya. Lembutkan hati kami. Dan biar Kau yang meremukkan hati kami. Karena Engkau Tuhan yang dekat dengan orang yang remuk hati. Orang hati yang hatinya selalu berseru kepadamu, yang selalu mencari wajah-Mu. Terima kasih Engkau yang memulihkan setiap hati, Engkau yang menyembuhkan setiap luka kami, dan Engkau yang menjadikan kami baru, menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan. Dan biar setiap firman-Mu, biar itulah yang keluar dari mulut hamba. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan semuanya. Amin. Ada semangat yang baru. Haleluya, kita harus memiliki terus anggur yang baru. Karena anggur yang baru itu hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus ketika kita terus mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian. Kita akan baca firman Tuhan yang panjang. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke 18. Oh 19 ya. Ya, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Ya. Kalau kita membaca judulnya ini adalah bagaimana Tuhan itu suka sekali menguji setiap iman kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak semuanya itu akan berjalan mulus, ya. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah segala sesuatunya itu baik-baik saja di perjalanan hidup kita. Tapi satu, Tuhan itu berjanji bahwa walaupun kita melewati lembah air mata, Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan selalu memegang tangan kita. Ya. Ada lagu yang dinyanyikan kayak gini ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, ya. Tuhan itu nggak pernah janji langit itu selalu biru. Pasti ada mendung, ada badai, ya. Demikian juga hidup kita. Karena Tuhan sedang menguji iman kita. Sama ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, sungguhkah engkau mengasihi aku? Ya. Tuhan bertanya sampai 3 kali. Engkau tahu Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi. Ya. Sampai bertanya 3 kali. Tapi Tuhan berkata bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Ya. Dan mari kita baca dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah semua itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya. Jadi setelah semua itu apa? Setelah Tuhan menggenapi janjinya, ya, Abraham punya anak yang dijanjikan yaitu Ishak dari Sarah, ya.
istrinya yang sah dan yang pertama, ya. Dan Tuhan memberikan janji Ishak, ya. Dan setelah semua itu Tuhan mencoba Abraham. Satu hal, kalau Tuhan itu mencoba, ya, mungkin saya berkata bahwa seperti yang di judulnya, ya, lebih ini diuji, ya, menguji. Kalau yang mencoba itu iblis mencoba untuk apa? Menjatuhkan. Saudara, dicoba iblis, tujuannya iblis satu adalah supaya kita jatuh. Tapi kalau Tuhan menguji, ya, mencoba, menguji adalah supaya kita naik level, ya. Iman kita semakin naik, iman kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan menguji, ya. Mungkin kita diuji melalui banyak masalah dalam hidup kita. Ada yang masalah pekerjaan, ada masalah keuangan, ada masalah pasangan hidup, ya, ada masalah keluarga, ada yang masalah sakit penyakit. Tapi semua itu tujuannya adalah untuk Tuhan itu tahu, sungguh-sungguhkah kita ini mengikut Tuhan. Amin. Sungguh-sungguhkah kita ini percaya kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan mencoba Abraham. Ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini adalah gambaran Ishak, itu adalah gambaran bagaimana pengorbanan Yesus. Ini adalah gambaran bagaimana Bapa juga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ya. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Dan saya rasakan pasti Abraham itu di situ mengalami pergumulan yang sangat berat. Amin. Di hatinya mungkin ini Tuhan sudah memberi yang dia udah tunggu bertahun-tahun, ya. Bahkan mungkin sampai 25 tahun dia menunggu. Sampai umur 100, ya. Dan dia belum mendapatkan, dan setelah mendapatkan Tuhan meminta untuk memberikan persembahan. Amin. Secara manusia pasti ini adalah suatu keputusan yang berat. Dan karena ini adalah ujian bagi Abraham, ya. Ayat ketiga, ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu ia berangkat, berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Di sini tidak ada dikatakan Abraham tawar-menawar. Tapi saya percaya Abraham di situ langsung mengatakan iya. Karena Abraham tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara yang ajaib. Terus ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah, ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepada. Satu hal yang dikatakan Abraham kepada bujangnya bahwa, ya, sampai ayat 5, ya. Dikatakan kepada bujangnya bahwa dia akan kembali. Bahkan bukan hanya Abraham sendiri, tapi dia berkata kami akan kembali.
Jadi di hati Abraham sudah percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan perkara yang ajaib. Amin. Mari kita buka sebelumnya ya. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 17. Kenapa kok Abraham berkata seperti itu kepada Abraham? Ini yang dikatakanlah di Ibrani. Ya, yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 17. Ya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kenapa Abraham memberikan anaknya yang tunggal ini? Ya, Ishak yang telah dijanjikan. Karena dia percaya, karena iman. Karena jadi segala sesuatu yang dikerjakan Abraham adalah karena iman. Demikian juga hidup kita orang percaya, kita adalah mengerjakan segala sesuatu juga dengan iman. Saudara bekerja juga harus dengan iman. Saudara melayani juga dengan iman. Karena kalau tanpa iman, sia-sia. Amin. Tanpa iman, kehidupan kita ini sia-sia. Kalau saudara bekerja, percaya bahwa Tuhan pasti memberkati. Ketika saudara melangkah, percaya Tuhan menyertai. Amin. Karena maka lakukan segala sesuatu dengan iman. Ya. Ketika Abraham memberikan anaknya yaitu Ishak untuk dipersembahkan, dia percaya, dia dengan iman. Jadi dia lakukan segala sesuatunya dengan iman. Ya. Kemudian ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu, ini yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Ya. Jadi yang dikatakan bahwa keturunan Abraham adalah keturunan yang dari Ishak. Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah keturunan yang menerima warisan janji Tuhan. Jadi keturunan Abraham ini maksudnya adalah keturunan yang membawa kepada keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan yang lain. Amin. Karena dikatakan yang akan disebut keturunanmu ialah yang dari Ishak. Ya. Kemudian ayat 19. Ya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Jadi ketika Abraham, ya kembali ke kejadian tadi, ya. Ketika Abraham dia memberikan persembahan kepada Tuhan anaknya itu, dia percaya bahwa Tuhan itu akan bisa membangkitkan Ishak. Amin. Itulah adalah firman Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan itulah yang memberi kehidupan. Tuhan yang memberi nafas hidup. Jadi dia percaya bahwa Ishak ketika dia memberikan, Tuhan bisa menghidupkan. Abraham tidak berpikir bahwa Tuhan akan menyediakan domba. Amin. Tapi dia berpikir bahwa dia percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak. Amin. Dan itulah yang diimani dia. Terus Kejadian 22 ayat 6 ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya,
sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Kejadian 22 ayat 7 ya. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ya. Ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Mungkin antara kitab Ibrani sama yang jawaban dia kepada Isa kok berbeda ya? Ya, mungkin ya, seperti itu ya. Di Ibrani dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa dia sanggup menyelamatkan, ya, membangkitkan seorang sekalipun orang itu sudah mati, ya. Tapi saya percaya sebagai seorang ayah, ya, seorang orang tua, bapak, dia nggak akan langsung katakan kamu yang akan disembelih, ya. Kan Abraham gak akan ngomong kamu nanti disembelih terus nanti Tuhan akan membangkitkan kamu dari orang mati. Tapi yang dikatakan kuasa perkataan Abraham inilah yang terjadi, ya. Ketika dia berkata bahwa nanti Tuhan akan menyediakan anak domba sebagai korban bakaran. Amin. Ya. Terus ayat selanjutnya ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Isa anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Ya. Terus ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dan di sini dari sampai ayat 10 ini tidak ada kata-kata protes dari Isa. Isa itu artinya tertawa, tapi dia juga adalah seorang yang penurut. Ketika Abraham mau menjodohkan dia dengan siapa? Istrinya Isa, Rahel, ya. Dia nggak protes. Malah yang disuruh orang kepercayaannya Abraham, yaitu Eliezer, ya, untuk mencarikan istri di tanah Haran. Karena dia adalah seorang yang taat setia. Bahkan ketika terjadi kelaparan, ya, ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, Isa sebenarnya sudah punya rencana untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berkata bahwa jangan pergi ke Mesir. Dan situ Isa tidak pergi ke Mesir. Isa ini juga adalah mempunyai ketaatan dan kesetiaan. Amin. Ketika hidup kita ini taat setia, maka Tuhan juga akan memberkati hidup kita. Dan ketika Abraham sampai di situ, ya, Isa diikat, ya, kemudian mau dikorbankan, ya, pisau sudah mau disembelih, ya. Kemudian ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13.
Ya, tolong yang LCD sambil baca. Jadi ini ketika saya baca terus bisa ini nggak terlambat. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Wah. Saya lanjutkan. Enggak lagi nyala. Ya. Ya, sampai ayat mana tadi? Belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Ya. Jadi ketika Abraham tadi berkata kepada bujangnya bahwa nanti kepada anaknya, ya, nanti Allah yang akan menyediakan anak domba yang dikorbankan untuk korban persembahan, dan Tuhan menggenapinya. Amin. Tapi di ayat Ibrani itu adalah mungkin bagi Abraham ketika saya katakan bahwa itu adalah iman yang kalaupun Tuhan nggak menyediakan anak domba, ya, Tuhan pasti ending-endingnya pahit-pahitnya lah, ya. Pahit-pahitnya itu Tuhan tuh akan membangkitkan Ishak, ya. Itulah iman dia, ya. Iman sederhananya yaitu Tuhan akan menyediakan pengganti, ya. Tapi kalaupun Tuhan nggak menyediakan pengganti, ya, Abraham itu percaya bahwa Tuhan itu ya bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Maka itulah iman Abraham, ya. Terus ayat 14. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang diketahui orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi itulah, ya. Tolong di silent ya HP-nya. HP-nya tolong di silent walaupun di LCD nggak ada ini, ya. Ya, kita beribadah menghormatilah Tuhan, ya, karena kita beribadah untuk Tuhan, ya. Jadi dari peristiwa inilah yang dikatakan orang bahwa di atas gunung Tuhan menyediakan, ya. Di hadirat Tuhan menyediakan. Di mana gunung Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Kalau zaman dulu orang menyembah di atas gunung, ya. Abraham naik ke gunung untuk menyembah Tuhan, bangun mezbah, ya, untuk memberikan persembahan, ya. Dan di atas gunung Tuhan itu Tuhan menyediakan. Di tempat kudus Tuhan yang menyediakan. Di hadirat Tuhan menyediakan, ya. Terus ayat selanjutnya ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah, ya, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba.
Jadi dikatakan di sini bahwa oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saya mau tanya, siapa keturunan Abraham yang membuat semua bangsa di bumi ini mendapat berkat? Ya, ayo Pak Kardi, siapa Pak Kardi? Dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa oleh keturunanmu lah, ya, semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Oleh siapa? Ada yang tahu? Saudara tahu bahwa ini adalah sebenarnya ini adalah gambaran. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah kenyataannya. Tetapi perjanjian lama itu adalah bayangan. Kalau saudara membaca tentang pengorbanan Ishak mau dikorbankan, ini adalah gambaran tentang Yesus. Dikatakan ini ada unsur-unsurnya, ya. Ishak menggendong kayu, Yesus juga memikul kayu. Ya. 3 hari perjalanannya ke Gunung Moria. 3 hari Yesus, ya, dari kematian sampai kebangkitan. Kemudian ada anak domba yang tersangkut belukar. Kepala Yesus juga dikasih mahkota duri. Dan ini adalah gambaran bagaimana Bapa yang di surga, ya, Tuhan kita memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat yang berkata bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat oleh Yesus. Karena Yesus adalah keturunan juga Abraham. Dan melalui Yesus ini semua bangsa mendapat berkat. Berkat apa yang pertama? Berkat keselamatan. Di mana kita semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan. Kita diampuni dosa kita. Ya. Kita diampuni, kita dibaharui, dan kita menjadi berkat. Kita memperoleh berkat. Ya. Jadi oleh Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita memperoleh berkat. Dan kita berdoa juga kepada Yesus, kepada Tuhan kita Yesus. Dan di situ hidup kita diberkati. Amin. Dan saya percaya bahwa apapun ketika Tuhan menyuruh di dalam hidup kita, Tuhan itu pasti memberikan apa? Jalan keluarnya. Amin. Ya, ketika Tuhan menyuruh Abraham, dia memberikan jalan keluar. Percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita ini celaka. Amin. Karena rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Ketika Tuhan memerintahkan kita sesuatu untuk kita kerjakan, percaya Tuhan itu menyertai. Walaupun mungkin dalam hidup kita ini sepertinya sulit, tapi Tuhan itu pasti memberkati kita, pasti menuntun kita, pasti Tuhan itu memberikan jalan keluar, memberikan penyertaannya. Seperti Abraham. Coba kalau ketika Abraham, posisi kita di seperti Abraham, ya, memberikan anaknya yang sudah dijanjikan, yang sudah ditunggu-tunggu, harus dikorbankan untuk dipersembahkan. Kalau mungkin manusia udah nggak berpikir jernih, ya, udah nggak Abraham ini nggak kenal Tuhan, nggak mengenal hati Tuhan, saya percaya mungkin dia sudah protes, ya, men. Bahkan mungkin sudah menyangkal. Tapi karena tuh Abraham itu adalah tahu bahwa hati Tuhan itu seperti apa. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengerti hati Tuhan, kita mengerti setiap rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, saya percaya kita akan penuh taat, setia. Saya percaya kita akan sukacita melakukan setiap firman-Nya. Kita akan bergembira ketika kita memberikan waktu kita, hidup kita, ya,
memberikan korban persembahan. Kita bisa memberikan korban persembahan itu adalah waktu kita, jam-jam istirahat kita, yang harusnya saatnya kita santai, sedang nongkrong dengan teman-teman kita enak ya main, mungkin pergi kemana-mana, tapi kita memberikan waktu untuk kita beribadah. Itu adalah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu memperhitungkan orang yang setia, orang yang taat kepadanya pasti akan dibawa kepada janji Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Abraham, karena dia taat, dikatakan bahwa keturunannya ya, menjadi berkat bagi semua bangsa. Selamanya kita akan bersama, selamanya kita akan menyatukan hati dan berang, selamanya kita lewati semua kemustahilan jadi keajaiban. Selamanya kita akan bersama. Selamanya akan bersama, selamanya kita menyatukan hati dan berang, selamanya kita lewati semua kemustahilan jadi keajaiban. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Miliaran jiwa diselamatkan di zaman ini. Selamanya sampai dalam kekekalan kita masuk dalam balikan cinta. Dalam balikan cinta. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri.